عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwasanya di dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal saleh sebelum datang keadaan yang kita tidak akan mampu lagi untuk melakukan amal-amal saleh tersebut, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Dan berinfaklah kalian dengan apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, yang dimana dia akan mengatakan, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau akhirkan hidupku sedikit agar aku bisa melakukan amal saleh, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang apabila Allah telah tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan hal ini. Nabi mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khams." Kerjakanlah, berusahalah di dalam 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, kesehatan di saat engkau sehat sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, di saat engkau kaya sebelum datang kemiskinan. Wa faraghaka qabla syughlik, dan di saat waktu luangmu sebelum datang kesulitanmu. Wa hayataka qabla mautik, dan di saat hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka ketika kesempatan kita untuk melakukan amal saleh itu hanya sekali saja di saat kita hidup di dunia ini, tentunya kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dari amal-amal saleh tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuannya adalah untuk menguji kalian
siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, yang paling baik amalannya? Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang makna yang terbaik amalannya, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau mengatakan hatta yakuna khalisan sawaban. Sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dilakukan ikhlas dan benar. Wal khalisu idza kana lillah. Amalan yang ikhlas adalah amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala di sisi Allah, karena menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Was-sawabu idza kana 'ala sunnah. Dan amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wa huwa an yakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muradan bihi wajhullah. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta amalan yang dilakukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan dari ayat tadi serta dari penjelasan ahlul ilm bahwasanya ada dua syarat utama agar amal seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling penting. Jangan sampai kita berletih-letih melakukan amal saleh tetapi amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah dia lakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, dan mereka mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan yang namanya sekutu. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian dia sekutukan aku di dalam amalan tersebut, kata Allah, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Seorang hamba yang beriman, dia tidak akan ingin ketika melakukan sebuah amalan untuk mendapatkan rasa terima kasih, untuk mendapatkan balasan di dunia. Orang yang beriman adalah mereka-mereka yang melakukan amal saleh karena mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami sama sekali tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Benar-benar dia harapkan ganjaran dari amal yang dia lakukan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, mereka tidaklah melakukan amal saleh karena mengharapkan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka, kami akan balas amalan yang mereka lakukan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan tidak akan sedikit pun dikurangi apa yang mereka inginkan di dunia tersebut, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di akhirat kelak, kata Allah, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tetapi mereka di akhirat kelak tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali hanyalah api neraka. Nasallahu salamah wal afiyah. Kemudian apa yang mereka lakukan hancur di sisi Allah, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka lakukan seluruhnya batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang dia mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut terhitung karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang dia berhijrah karena ingin mencari dunia, mendapatkan dunia, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya terhitung sesuai dengan niatnya tersebut. Jika dia menginginkan dunia, maka yang dia dapatkan adalah dunia. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Seorang hamba yang beriman, dia tidak ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia ketika dia melakukan amal-amal saleh. Diriwayatkan dari Rabi' ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri an abihi an jaddih, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar berjumpa dengan kami, sedangkan kami sedang membahas tentang masalah Ad-Dajjal. Kemudian kami berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takuti dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal? Maka kami mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirkul khafi." Yang aku takuti, yang paling aku takuti yang menimpa kalian adalah kesyirikan yang tidak tampak. Kemudian Nabi jelaskan, "An yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajul." Seseorang dia berdiri melakukan salat, kemudian dia baguskan salatnya ketika dia melihat seseorang. Dia menginginkan orang tersebut memuji dia. Dia perbaiki ibadahnya ketika ada orang tertentu yang lewat di hadapan dia. Hadis riwayat al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ini adalah syarat yang pertama. Amal dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah amalan, sebuah ibadah apabila dilakukan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ikhlas ketika melakukannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada di dalam syariat Islam, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam." Hadis ini adalah landasan yang sangat penting di dalam agama Islam.
wa huwa kal mizan lil a'mal fi zahiriha. Hadis ini adalah timbangan terhadap amalan-amalan secara zahir. Kemudian beliau mengatakan, "Fakama anna kulla 'amalin la yuradu bihi wajhu Allah, falaysa li'amilihi fihi thawab, fakadhalika kullu 'amalin la yakunu 'alayhi amru Allah wa rasuluhu, fahuwa mardudun 'ala 'amilihi." Sebagaimana setiap amalan yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak. Begitu pula sebuah amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang melakukan tidak mendapatkan pahala. Amalan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ahdatha fi ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi syai'. Dan barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah bahwasanya amalan tersebut bukan merupakan bagian dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak umatnya untuk mengikuti petunjuk beliau, untuk berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi hadi Muhammadin wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Nabi mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat al-Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang hamba, dia tidak akan bisa melakukan amal saleh dengan kedua syarat tadi kecuali dengan bantuan ilmu agama. Sebagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, وَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَامِلُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِعَمَلٍ يَجْمَعُ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ إِلَّا بِالْعِلْمِ. Seseorang tidak akan mampu melakukan sebuah amalan yang terkumpul di dalamnya kedua syarat tadi kecuali dengan ilmu. فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لن يمكنه قصده. Karena kalau dia tidak punya ilmu mengenai apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memiliki ilmu tentang petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mungkin dia bisa beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam ya'rif ma'budahu lam yumkinhu iradatuhu wahdah. Begitu pula kalau dia tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia bisa ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falawla al-ilmu lama kana 'amaluhu maqbula.
Kalau bukan karena ilmu, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu huwa ad-dalilu 'ala al-ikhlas. Ilmu adalah sesuatu yang menunjuki seseorang, yang mengajarkan seseorang agar bisa ikhlas beribadah karena Allah. Wa huwa ad-dalilu 'ala al-mutaba'ah, dan dia adalah petunjuk yang dengannya seseorang bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan rasa lelah dan letih dari amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat atau tersesat usaha mereka ketika di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka mengira telah melakukan yang terbaik. Mereka beramal, tapi ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita untuk beramal dengan ilmu yang dilandasi dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan amal saleh yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على خير